Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di Zoom meeting ini. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Viala Sinitya sebagai moderator. Dan sumber kita pada hari ini yaitu Didit Puji Haryanto, bisa dipanggil juga Didit, yang mana sudah banyak berkecimpung di dunia desain. Kemudian di sini kami akan sharing-sharing tentang desain, bagaimana supaya kita memiliki skill terutama di bidang desain yang mana bisa dijadikan investasi jangka panjang di era digital seperti di zaman sekarang ini. Nah, seperti kita lihat bahwa desain-desain yang membanjiri media sosial yaitu seperti di Instagram itu berbagai macam poster-poster, itu sebagai salah satu dari promosi yang memang bentuk dari sebuah desain gitu. Untuk itu kami di sini untuk melakukan sharing sebagai pembelajaran bahwa desain itu sebenarnya ada investasi jangka panjangnya nih gitu untuk menghasilkan di beberapa untuk usaha-usaha yang memang bisa dikerjakan di rumah saja gitu. Untuk itu tidak perlu berlama-lama lagi mempersingkat waktu yang memang sudah menjelang siang ini. Langsung saja untuk pemateri yang akan disampaikan oleh Kak Didit Puji Haryanto untuk dipersilahkan dalam menyampaikan materinya. Ya, terima kasih kepada Mbak Via selaku moderator. Perkenalkan juga teman-teman yang sudah bergabung di sini. Nama saya Didit Puji Haryanto. Suaranya termute tuh, Pak Didit. Maaf tadi kesalahan teknis. Oke, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan bagaimana sih sebenarnya desain itu bisa menjadi investasi kita pada jangka panjang. Mungkin beberapa dari teman-teman bapak-bapak yang ada di sini itu sudah kenal saya ya. Tapi beberapa mungkin ada yang belum. Jadi saya perkenalkan dulu awal-awal. Saya adalah orang yang menjadi freelancer ya. Freelancer di microstock. Beberapa microstocker itu adalah kayak apa ya, freelance. Jadi kayak kerja lepas yang itu ada di desainer. Jadi langsung saja ya kita untuk ke materi. Jadi awal-awal itu saya yang membangun di Villa Art Studio di Kutai Barat. Jadi untuk awal kita lagi ke depan itu kita akan mengadakan sebuah pelatihan bagi masyarakatnya di Kutai Barat. Tapi untuk sekarang kita mencoba untuk membuatnya menjadi gratis dulu dan terbuka untuk umum. Mana tahu ada orang yang tertarik dan bergabung di program kami. Story nggak? Story-nya? Sebentar ya. Ya mohon maaf ada gangguan teknis.
Jadi saya lanjut ya. Saya mencoba share screen materi kita pada pagi hari ini. Ya. Ini apa screen-nya sudah bisa dilihat semuanya? Halo? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, jadi ya terima kasih Pak Nurdi yang udah gabung ya. Mungkin kita baru ini Pak, apa namanya, kan kita juga baru-baru awal ya. Jadi yang tertarik itu mungkin masih sedikit gitu. Jadi bisa untuk kedepannya kita akan ada pelatihan-pelatihan lagi sebenarnya. Gratis juga, mana tahu ada teman-teman yang bisa diajak atau tertarik untuk pelatihan-pelatihan ini, atau mungkin di Salsabila juga apa namanya perlu pelatihan ini juga bisa aja sih Pak. Apa namanya, kita kasih pelatihan-pelatihan dan itu untuk jangka panjangnya gitu Pak. Jadi ada desain sebagai investasi jangka panjang di era digital dan pengenalan dasar-dasar desain di Adobe Illustrator. Nah, sebenarnya itu dari awal ya. Apa sih itu sebenarnya desain? Jadi desain itu ada dua makna. Yang pertama itu proses untuk membuat atau menciptakan objek baru. Itu bisa disebut desain. Jadi semua hal yang bersifat membuat atau menciptakan itu bisa disebut desain. Misalkan seperti kita membuat sebuah foto atau memfoto pemandangan, orang atau objek manusia, binatang atau tumbuhan, itu kan secara nggak langsung kan kita membuat sebuah gambar gitu. Nah itu juga bisa diartikan sebagai mendesain. Kemudian ketika kita membuat sebuah video, misalkan kita yang menjadi seorang YouTuber, itu juga bisa diartikan sebagai desain. Jadi segala proses yang bersifat membuat dan menciptakan objek baru itu disebut dengan sebuah desain. Nah, kalau pengertian yang kedua ini adalah hasil akhir dari sebuah proses kreatif. Baik itu berwujud sebuah rencana, proposal, atau berbentuk benda nyata. Jadi hasil akhirnya gitu, hasil akhir dari sebuah proses kreatif. Misalkan desain grafis ya, poster. Nah, poster itu juga bisa dikatakan desain gitu, hasil kreatif, hasil akhir dari ide-ide kreatif yang diciptakan. Nah, itu kalau poster itu kan ada bendanya gitu kan. Kalau misalkan dicetak kan ada. Nah, pokoknya semua hal yang itu berproses dalam membuat atau menciptakan objek baru dan berawal dari ide-ide kreatif itu yang disebut dengan desain. Jadi pengertian umum desain itu seperti itu. Jadi, nah ini yang jadi topik kita pada pagi hari ini kan. Kita ingin menghubungkan desain itu menjadi sebuah investasi. Investasi yang menghasilkan sebuah profit ya mungkin ya. Profit jangka panjang di hidup kita gitu. Memang untuk awal-awal ini yang nama investasi kan perlu usaha gitu kan. Nah, usaha tersebut itu yang harus kita lakukan sih sebenarnya untuk awal-awal gitu. Jadi ketika produk investasi kita udah ada, itu bisa kita terima gitu profitnya untuk masa depan gitu. Yang jadi permasalahan kenapa sih harus desain yang menjadi sebuah investasi gitu. Ada tiga faktor yang bisa kita ambil manfaatnya ketika kita membuat sebuah desain. Yang pertama ini adalah berulang-ulang. Jadi desain-desain ini misalkan dia berbentuk sektor, desain grafis seperti itu. Misalkan entah logo-logo segala macam. Nah, itu berulang-ulang maksudnya itu kita bisa membuat satu desain
orang misalkan contohnya ya, satu desain orang, kita membuatnya cuma sekali aja gitu. Tapi bisa dipakai berulang-ulang, bisa di-download juga berulang-ulang. Semisal kita menjual itu ya desain logo misalkan. Jangan desain logo. Desain orang, kemudian kita jual ke internet, kan orang-orang yang menggunakan internet misalkan melihat desain kita, kemudian mendownload atau menggunakan desain kita untuk proses percetakan gitu kan. Nah, desain yang tadinya cuma satu produk saja itu bisa digunakan secara berulang-ulang. Misalkan sebentar lagi Maulid Nabi Muhammad, dan sebentar lagi juga ada Sumpah Pemuda. Kita coba membuat desain Sumpah Pemuda aja gitu, atau Maulid Nabi gitu, satu aja. Nah, itu bisa digunakan berulang-ulang, desain itu nggak akan habis gitu. Dan kalau misalkan tahun ini udah lewat gitu eventnya, tahun depan akan berulang lagi. Sumpah Pemuda itu kan berulang-ulang juga kan, setahun setiap tahun gitu. Dan juga Maulid Nabi juga berulang-ulang gitu. Nah, jadi event-event yang ada di kalender misalkan gitu itu kan berulang-ulang. Nah, dengan adanya berulang-ulang tersebut, kemungkinan besar orang-orang yang menggunakan internet akan mencari desain-desain sesuai dengan event. Misalkan ya tadi event Maulid. Jadi tahun depan orang-orang bakalan mencari lagi desain terkait Maulid gitu. Dan ketika kita beruntung, desain kita yang telah kita buat itu akan dipakai mereka gitu. Bisa juga kan mereka pakai untuk poster Maulid gitu, poster Hari Sumpah Pemuda gitu bisa. Atau desain kita juga digunakan untuk dicetak di mug atau di baju gitu. Kan itu sebuah desain yang berulang-ulang juga kan. Dengan hanya satu desain saja. Bayangkan kalau kita memiliki desain itu beribu-ribu desain. Itu bagaimana keuntungannya gitu. Dan kita nggak ngapa-ngapain, kita cuma buat satu desain, setelah itu udah gitu. Kita tinggal terima hasilnya gitu. Dan yang kedua adalah tahan lama. Jadi desain kita tahan lama. Arti tahan lama itu dia tidak terkikis oleh zaman. Yang pertama itu dari segi desain itu sendiri. Itu ketika tahun depan, kemudian 2 tahun depan, beberapa tahun ke depan, itu tetap ada desain kita di internet. Asalkan kita tidak menghapus desain kita gitu. Nah, apabila kita menghapus desain yang kita buat di internet, belum tentu desain kita juga habis loh. Bisa jadi desain yang telah di-download sama orang lain, itu di-upload orang lain juga di internet. Jadi otomatis desain kita itu tahan lama, nggak terkikis oleh zaman. Kemudian wujudnya ada. Yang namanya wujudnya ada itu ya ada desainnya. Nggak hanya ngawang-ngawang gitu, nggak hanya kan kalau beberapa investasi kan ada yang mengawang-awang kan. Wujudnya mana? Nggak ada. Kalau ini tuh ada, wujudnya ada. Desain kita sendiri gitu. Yang ada di internet. Nah, yang jadi tantangan sekarang adalah era digital. Jadi kita ini hidup di era digital yang mana semua kehidupan kita itu menggunakan digitalisasi. Setelah adanya internet ya, di beberapa tahun belakangan itu semua hal itu kita lakukan secara digital, termasuk rapat-rapat dan pelatihan seperti ini ya. Misalkan Zoom, nah ini juga sebuah penerapan di era digital gitu. Semua menggunakan sebuah ya software lah, sebatas software gitu. Kalau dipegang itu nggak ada gitu, tapi wujudnya ada kalau dilihat gitu. Nah, itulah digitalisasi. Semua hal digitalisasi. Karakteristik di era digital ini ada 6. Yang pertama, mudahnya berkomunikasi. Jadi misalkan
kita kan sekarang jauh ya tempatnya ya, tempat tinggalnya jauh, tapi kita gampang berkomunikasi lewat Zoom, lewat WA, lewat Instagram, lewat telepon, video call gitu-gitu. Itu salah satu karakteristik di era digital, mudahnya berkomunikasi. Bahkan tidak hanya di Indonesia gitu kita bisa berkomunikasi, asalkan kita bisa mengerti bahasa orang luar. Kita juga bisa berkomunikasi di luar negeri gitu, di luar negeri. Yang kedua itu adalah mobile dan fleksibel. Jadi yang namanya era ini dia fleksibel, dia mobile juga. Kemudian internet lebih berkuasa daripada pulsa. Jadi banyak orang itu takut tidak bisa mengakses internet daripada takut kehabisan pulsa. Dan itu telah terjadi ya pada saat ini ya. Karena internet itu lebih powerful gitu. Kalau misalkan pulsa gunanya buat salah satunya buat nelpon, buat ngirim SMS gitu. Nah, itu udah ada di internet gitu. Kalau misalkan SMS kan kita bisa lewat Facebook Messenger atau WA atau nelpon juga bisa di WA kan menggunakan internet ya. Jadi internet itu lebih berkuasa daripada pulsa. Dan yang selanjutnya adalah mudahnya berbelanja. Jadi berubahnya pola-pola belanja di masyarakat gitu. Yang tadinya secara tradisional ya awalnya itu mereka orang-orang kita belanja datang ke pasar, ke toko-toko, ke swalayan cari-cari barang. Tapi dengan adanya era digital ini kita bisa melihat bahwa orang-orang itu bisa berbelanja di dalam kamarnya saja gitu. Dengan menggunakan HP yang tersambung ke internet. Nah, misalkan ya tren-tren entah Tokopedia, entah Shopee atau JDID atau lainnya gitu. Jadi gampangnya berbelanja gitu. Jadi yang namanya era digital itu memudahkan semuanya. Kemudian gampang menjadi artis. Jadi semua orang itu bisa menjadi artis. Yang namanya maksud artis ini, kalau di dalam desain itu yang namanya artis itu adalah orang yang membuat sebuah desain. Atau selain kata-kata artis ini bisa disebut dengan kontributor sih. Kalau di dunia desainan. Nah, gampang menjadi artis ini misalkan setiap orang itu berkesempatan dalam membuat sebuah karya gitu. Salah satu desain yang contoh lainnya adalah ya video di YouTube gitu. Dan semua orang itu bisa, gampang terkenal gitu. Tanpa melewati media-media yang kita kenal seperti TV, radio dan sebagainya gitu. Dengan adanya internet era digital di YouTube itu semua orang bisa menjadi sebuah konten kreator. Dan selanjutnya adalah cashless. Cashless ini kalau kita misalkan belanja ya itu tidak perlu menggunakan uang yang berwujud gitu. Itu namanya cashless. Bisa aja kita menggunakan kartu kredit atau menggunakan internet banking gitu kan atau mobile banking. Itu jadi cashless tanpa kita memegang uangnya gitu untuk berbelanja. Yaitu beberapa karakteristik ya di era digital yang bisa kita manfaatkan untuk desain kita gitu sebagai bentuk investasi di jangka panjang. Oke, terus yang jadi persoalan bagaimana cara kita membuat desain kita itu menjadi sebuah investasi untuk jangka panjang. Ini saya sebut jangka panjang karena apa ya? Karena dengan adanya kita yang tetap konsisten membuat sebuah desain dan semakin hari produk kita juga semakin banyak dan otomatis peluang untuk mendapatkan profit juga semakin besar dan itu bisa dilakukan kalau tidak
waktu yang memerlukan waktu lama. Yang kedua itu adalah memerlukan beberapa artis atau orang yang membuat desain yang cukup banyak gitu. Karena kita sendiri di sini itu kita bisa memilih yang pertama tadi. Kita bisa berinvestasi dengan jangka waktu yang panjang gitu. Kalau waktunya singkat itu produk desain kita juga sedikit gitu. Dan dengan adanya desain yang sedikit itu kita berinvestasi juga gimana gitu kan, sedikit gitu. Ada profitnya tapi sedikit gitu. Nah, kita lanjut saja. Nah, ini cara investasi dengan desain itu ada 6 sebenarnya. Yang pertama itu menjual foto. Yang kedua membuat font. Yang ketiga konten YouTube. Yang keempat aset desain. Yang kelima kursus online. Dan yang keenam marketplace POD. Ini saya jelaskan ya. Yang pertama itu menjual foto. Jadi kan kita sering tuh ya, kalau misalkan di tempat baru kita melihat pemandangan, oh ini bagus ini, kita foto dengan modal yang seadanya, pakai kamera HP gitu kan. Atau kita lagi ada objek-objek tertentu yang menurut kita unik, itu otomatis kita foto gitu. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan masyarakat di era digital ini gitu. Semua hal itu difoto gitu. Bahkan sebelum kita makan pun ada beberapa yang memfoto makanan itu gitu. Terus fotonya itu diapain setelah difoto gitu kan? Ya sebagian besar yang nggak diapa-apain, cuma dilihat aja gitu. Dan itu kan bisa kita manfaatkan dengan menjual foto yang telah kita ambil tadi, kita jual ke internet. Itu bisa gitu. Asalkan kita memenuhi kriteria dari tempat penyedia yang di internet itu gitu kan. Beberapa tempat persyaratan itu beda-beda, misalkan fotonya objeknya harus di tengah, nggak boleh terpotong gitu. Jadi tergantung tempat penjualan foto di internet itu. Jadi kan ya rugi banget kan kita kalau misalkan ditotalkan ya sampai saat ini kita punya foto berapa gitu, dan fotonya itu dijadikan apa selama ini gitu. Ya bisa aja kan kita jual aja. Maksudnya kita jual itu kita upload aja di internet, di tempat penjualan. Upload, kemudian kita menunggu orang lain download gitu, atau unduh, atau mengambil foto kita gitu. Nah, ketika orang lain itu mendownload foto kita, itu kita dapat profit. Bayangkan kalau dalam satu hari ada 10 orang yang download foto kita gitu. Yang tadinya itu foto kita yang nggak jadi apa-apa, cuman disimpan doang gitu. Dilihat juga kadang enggak, kadang-kadang sih dilihat gitu. Itu sebuah cara yang harus kita ubah gitu untuk sebuah investasi jangka panjang. Bayangkan kalau kita setahun kita foto itu 100 foto gitu. Kalau misalkan 10 tahun, produk kita ada 100 kali 10 gitu, 1000 foto gitu. Nah, peluang dan profit kita untuk untuk mendapatkan sebuah profit itu ya lumayan banyak gitu. Dan bahkan beberapa orang telah menjadikan ini sebagai kerjaan utama gitu. Dan kita menjual foto ini satu ya. Dan kita menjual foto ini tidak hanya di satu tempat saja di internet. Jadi bisa jadi keuntungan kita berlipat-lipat tergantung berapa banyak tempat yang kita upload fotonya itu, foto kita sendiri gitu. Ada banyak sih tempatnya. Misalkan free Shutterstock bisa, kemudian iStock juga bisa kalau untuk foto. Kemudian yang kedua, cara investasi dengan desain adalah membuat font. Nah, kalau membuat font ini ya perlu skill khusus sih sebenarnya untuk membuat font A, B, C, D gitu. Sampai Z kan, fontnya gayanya tuh seperti apa, sans serif atau bagaimana gitu. Dan ya perlu belajar lagi sih sebenarnya untuk membuat font. Tapi untuk
pertemuan kita pada pagi hari ini kita nggak membahas secara rinci ya terkait membuat font. Kita cuma membahas terkait penjualan foto sama aset desain nanti. Kemudian cara ketiga adalah konten YouTube gitu. Jadi kita semua tahu ya, yang namanya YouTube itu juga bisa menjadi sebuah sumber pendapatan yang lumayan sih kalau misalkan view-nya itu banyak. Nah, itu. Asalkan kontennya itu banyak juga gitu. Kita juga konsisten gitu. Dan perlu keahlian juga sih kalau misalkan membuat konten YouTube seperti ini gitu. Itu kalau misalkan Bapak Ibu bisa memiliki keahlian mengedit video, itu bisa menjadi konten YouTube. Dan itu juga salah satu desain gitu. Dan kemudian yang keempat, aset desain. Yang namanya aset desain ini lumayan saya rekomendasi karena yang namanya aset desain ini kan ketika kita membuat sebuah poster kegiatan, kan di gambar poster itu kan ada gambar-gambar kecil, gambar-gambar ya sampingan lah, seperti latar belakangnya atau elemen-elemen di fotonya itu. Jadi kan misalkan ya kan kita kan akan mengadakan acara Maulid atau Sumpah Pemuda. Nah, anggaplah Sumpah Pemuda, kita buat poster Sumpah Pemuda kan. Di poster Sumpah Pemuda itu ada elemen-elemen, misalkan tangan, lagi ngepalkan tangan, kemudian ada elemen bendera, bisa jadi ada elemen-elemen istana negara. Nah, elemen-elemen itu yang dimaksud dengan aset desain. Biasanya itu desainer yang membuat poster Sumpah Pemuda, misalkan gitu. Dia akan memerlukan waktu banyak untuk membuat poster jika posternya itu adalah karya dia sendiri. Biasanya dia ngambil dari internet. Misalkan Istana Negara, dia ngambil dari internet. Nah, kemudian apalagi bendera, dia juga ngambil dari internet. Dan kepalan tangan juga dia ngambil di internet. Kemudian dia dicocok-cocokin gitu, tata letaknya gitu. Kan biasa kayak gitu kan. Kalau misalkan kita juga pernah ngedesain, itu biasanya untuk supaya memerlukan waktu yang singkat, itu kita melakukan hal tersebut gitu. Nah, siapa sih yang menyediakan aset desain itu? Ya desainer yang tujuannya itu ya untuk memperoleh profit itu. Jadi kan kita bisa kan untuk membuat bendera itu kan singkat ya waktunya ya. Maksudnya kan kalau kita fokus tuh kan kita bisa gitu. Nah, kita buatlah sebuah aset desain gitu. Desainnya cuma bendera aja gitu. Bendera aja atau sebuah rumah yang mirip istana negara gitu aja. Itu juga salah satu aset desain yang mana tahu ke depannya desain-desain yang kita ciptakan tadi itu digunakan oleh orang banyak, salah satunya orang yang mendesain, membuat poster Sumpah Pemuda gitu. Itu juga. Kemudian yang kelima adalah cara investasi dengan desain adalah dengan kursus online. Ini juga bisa kursus online. Tapi ya perlu kalian kursus juga sih kalau kursus online ini. Dan yang keenam, cara investasinya adalah dengan marketplace POD, print on demand. Nah, Bapak Ibu kan pernah atau tidak ya, saya nggak tahu, melihat sebuah website atau di internet itu, jadi desainnya itu desain sendiri. Kemudian mereka itu membantu untuk mencetak saja gitu. Jadi misalkan sebuah perusahaan, bukan perusahaan sih, sebuah percetakan dia mencari seorang desainer untuk membuat sebuah desain kan. Jadi kita misalkan seorang desainer, kita desain aja gitu. Desain misalkan bendera, kita desain sebuah bendera, kemudian kita upload atau kita kasih ke marketplace POD ini, ke percetakannya ini di internet. Kemudian kalau ada pembeli yang membeli
produk mereka, produk percetakan ini misalkan baju atau mug atau yang lainnya, dengan desain kita itu kita memperoleh profit seperti itu. Jadi bayangkan kalau kita juga memiliki produk-produk desain yang banyak dan produk desain kita itu dicetak oleh percetakan karena ada pembeli yang tertarik dengan desain kita. Itu juga cara investasi kita di masa depan. Dan percetakan ini nggak hanya satu juga ya, jadi sama semuanya. Tidak hanya satu tempat, jadi beberapa tempat itu bisa kita manfaatkan gitu untuk tempat kita memperoleh profit atau keuntungan. Nah, kali ini saya akan fokus ke menjual foto, desain grafis, dan footage di Microstock. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini agak nggak familiar ya dengan namanya Microstock gitu. Jadi Microstock itu ya tempatnya salah satu wadah gitu, tempat wadah yang bisa kita upload hasil desain kita di sana gitu. Microstock ini nggak hanya satu, banyak sih. Nah, menjual foto itu tahu ya tadi ya Bapak Ibu ya, yang foto-foto yang biasa kita foto daripada nggak digunakan, cuman kita lihat itu pun kadang-kadang kita jual ke internet, itu bisa mendapat sebuah keuntungan. Kemudian desain grafis. Desain grafis ini desain kayak karton-karton itu loh. Itu salah satu juga desain grafis. Jadi kayak berbasis vektor atau pixel, atau yang Bapak Ibu lihat di sini itu ada gambar foto di kamera, ada tangan itu banyak ya, ada kamera DSLR, ada HP, itu juga salah satu desain grafis. Nah, di akhir pertemuan, di akhir ini, hari ini kita akan membahas gimana cara membuat hal ini gitu. Tapi di dasar-dasarnya saja gitu. Kalau saya menggunakan Adobe Illustrator. Nanti di pertemuan selanjutnya, kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengikuti pelatihan ini lagi, itu bisa saja kita pertemuan selanjutnya adalah membuat sebuah desain grafis secara live gitu. Jadi supaya Bapak Ibu tahu bagaimana cara atau membuat desain-desain grafis seperti ini. Kemudian footage. Footage itu kayak video pendek ya. Video pendek. Jadi kalau misalkan kita video apa aja gitu. Video pendek apa saja yang punya tema lah misalkan. Temanya pantai atau temanya itu masjid yang ada temanya gitu. Itu kayak video pendek ya 1 menit kayak gitu. Cuman video alam aja itu juga bisa disebut footage gitu. Itu juga bisa dijual di internet di Microstock. Saya lanjut saja. Nah, apa itu Microstock? Jadi ini beberapa portofolio saya di beberapa Microstock. Jadi desainnya cuma gini-gini doang gitu. Dan ini nggak rumit loh Bapak Ibu. Kita bisa kayak amati tiru modifikasi dari hasil foto orang dan kita modifikasi sedikit dan itu tidak melanggar copyright. Nah, pengertian Microstock. Jadi pengertian Microstock ini saya bacakan, salah satu wadah bagi pelaku industri kreatif untuk memasarkan hasil karya mereka yang dapat dijangkau oleh siapa saja yang mempunyai koneksi internet dari berbagai belahan dunia. Berbeda dengan online shop, pada umumnya Microstock menggunakan sistem royalti. Jadi, para desainer, vektor, dan fotografer akan dibayar berdasarkan jumlah total karya mereka yang didownload oleh pengguna lain. Nah, jadi kalau misalkan desain kita di-download sama pengguna lain, ya kita dapat profit gitu, dapat royalti gitu. Tanpa kita harus bekerja gitu. Ya kita tidur saja, asalkan desain kita di-download, itu kita udah dapat profit. Kita kemana saja tanpa memikirkan ini, ya kita udah dapat profit kalau misalkan ada pengguna lain yang mendownload hasil kerja kita gitu. Jadi
Oh iya, terus kalau misalkan ada kan, gimana cara ngedesain, desain saya jelek, saya nggak bisa ngedesain. Apa ya? Kalau masalah jelek itu tenang aja sih Bapak Ibu di sini. Soalnya sejelek-jeleknya desain pasti ada yang suka gitu. Dan sebagus-bagusnya desain pasti ada yang tidak suka gitu. Jadi saya pernah upload ke ya Microstock ini, hasilnya desainnya jelek banget. Tapi tetap ada yang download gitu, dan itu berbayar bisa sampai $0,44 gitu. Meskipun hanya beberapa, nggak nyampe $1 ya. Ya itu kan satu download satu orang. Bayangkan kalau 100 orang yang download, itu mau berapa dolar kan gitu. Itu contohnya gitu. Nah, tadi ya, apa itu kontributor? Kontributor itu kayak penyedia desain sih, penyedia desain. Jadi ya kita kalau ingin mengupload karya kita, baik itu video atau desain grafis ke internet, ya kita disebut kontributor gitu. Ada beberapa tempat Microstock yang ada di internet yang cukup terkenal sih sebenarnya. Ada di sini saya tampilkan 5 Microstock. Yang pertama itu Shutterstock, yang kedua itu FreePic, yang ketiga itu iStock Photo, yang keempat Dreamtime, yang kelima PNG3. Kalau saya pribadi itu udah mengupload desain grafis saya di Shutterstock sama PNG3. Jadi paling atas dan paling bawah. Kalau untuk ketiga-tiga ini, FreePic, iStock sama Dreamtime ini belum saya upload ke sana. Tapi ya lumayan juga kalau di sana gitu. Kalau FreePic itu lumayan banyak orang yang download situ. Mungkin beberapa Bapak Ibu di sini tahu terkait nama FreePic, soalnya itu udah terkenal banget ya. Tapi untuk masuk menjadi kontributor FreePic juga susah gitu. Saya kemarin itu sempat nyobain menjadi kontributor, karena syarat-syarat dari FreePic itu tidak saya baca, jadi saya ditolak gitu. Jadi memang setiap tempat itu punya syaratnya sendiri. Jadi yang tadinya desain saya diterima di Shutterstock, tapi desain saya itu tidak diterima di FreePic karena beberapa alasan syarat-syaratnya itu tidak terpenuhi. Jadi semisal Bapak Ibu di sini ingin menjadi sebuah kontributor di Microstock, itu alangkah lebih baik baca dulu syarat-syaratnya gitu. Untuk kedepannya saya juga berencana mengupload lagi di Microstock FreePic ini. Soalnya FreePic ya dibilang paling besar juga sih sebenarnya di beberapa Microstock yang lain. Dan iStock, Dreamtime, dan gak hanya 5 ini, banyak tempat-tempat kita untuk bisa mengupload atau menjual foto kita, video kita di internet seperti itu. Nah, jadi ini logo dari beberapa Microstock yang tadi: Shutterstock, FreePic, iStock, kemudian yang bulat ini itu Dreamtime, kemudian bawahnya itu PNG3. Oke. Nah, untuk memotivasi ya Bapak Ibu yang ada di sini, ini contoh penjualan desain di Microstock. Jadi ini salah satu progres saya di PNG3 sih sebenarnya, di PNG3, dan saya baru bulan 5 kemarin ngupload di sini, dan hasilnya itu lumayan gitu. Jadi untuk memotivasi Bapak Ibu juga, bukan karena sombong, karena di sana di luar sana banyak lebih dari ini gitu. Saya itu udah mengupload ini ya 188 desain, tapi yang diterima itu cuma 120 desain. Nah, dari hasil 120 desain ini, itu seharinya itu bisa rata-rata 0,1 gitu. Kadang
atau kadang 0,08, atau kalau lagi event-event tertentu kayak kemarin Idul Adha itu bisa satu hari itu bisa $4 seperti itu. Jadi tergantung event-eventnya gitu, tergantung sama semangat kita untuk menguploadnya gitu. Bayangkan kalau ini baru 120 desain dan ini tergolong sedikit gitu. Bayangkan kalau sudah beribu-ribu desain, 1000 desain atau 12.000 desain, itu seberapa banyak gitu hasil yang kita dapatkan. Di contoh saja ya, ada desainer di internet sana, di luar sana, ya namanya Yusuf Sangdes, itu di satu tempat saja, misalnya di PNG3 saja, dia udah menghasilkan belasan juta gitu. Dan itu belum di free pick tadi, belum di Shutterstock, belum di tempat yang lain gitu. Tanpa ya apa ya, nggak ngapa-ngapain lagi gitu, cuman ngupload desain kalau ada waktu. Setelah ngupload udah tinggal nunggu siapa yang download gitu. Dan ini menjadi sebuah peluang ya bagi kita ya, supaya kita bisa menjual hasil foto sama video kita di internet. Ya mungkin itu aja ya. Oke. Mungkin itu saja materi dari saya. Kemudian kita lanjutkan untuk pengenalan dasar-dasar desain di Adobe Illustrator. Jadi oke, ini saya buka di Adobe Illustrator. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan di belakang saja setelah ini selesai, materi saya selesai. Kalau saya menggunakan Adobe Illustrator dan oh ya, sebentar, ini screen-nya udah kelihatan ya? Ya, terlihat Pak. Ya. Udah kelihatan ya? Nah, ya, sudah. Sini coba kita, ini tampilan pertama kali dibuka. Adobe Illustrator ketika pertama kali dibuka. Kalau mau buat baru, create new. Ini dasar-dasarnya saja sih sebenarnya. Kemudian kalau ukurannya sembarang aja sih, soalnya bukan sembarang sih, tergantung yang kita perlukan. Misalkan ini 20 cm kali 20 cm dan ini dia mau sentimeter atau milimeter, inci atau poin, itu terserah kita sendiri gitu. Kemudian namanya preset detail, ini nama dari proyek kita, desain kita. Misalnya desain pertama. Desain pertama. Kita coba create. Nah, nanti muncul kayak gini ya. Ada kertas kosong gitu. Jadi kalau Adobe Illustrator ini dia berbasis vektor. Jadi semisal kita desain dengan ukuran yang paling kecil, ketika kita mencetak di baliho segala macam, itu ukurannya bisa nggak pecah gitu. Jadi kan dia vektor, tinggal disesuaikan aja dengan wadah media percetakannya itu di ukuran berapa gitu. Kan ada di dunia desain kan ada vektor, ada pixel gitu kan. Kalau Adobe Photoshop dia menggunakan pixel. Jadi kalau desainnya kita itu di zoom, diperbesar terus-terusan, kalau di Photoshop dia akan hancur gitu. Gambarnya dia akan hancur. Nah, beda dengan Adobe Illustrator ini, dia berbasis vektor. Ketika dia diperbesar desainnya, dia tidak bakalan hancur, tetap seperti itu. Karena kalau vektor itu kan dia desain itu menggunakan perhitungan matematika sih. Jadi kayak rumusnya gitu. Jadi semisal ini kan tadi 20 cm kali 20 cm. Nah, kita buat desain di situ, kemudian kita cetak di media 8 meter kali 8 meter semisal gitu. Itu tetap bisa gitu dan itu enggak hancur dengan menggunakan vektor. Terus kemudian keuntungannya vektor sama pixel, maksudnya itu Adobe Illustrator ini sama Photoshop.
Kalau Photoshop, dia ukuran filenya akan besar, menyesuaikan ukuran desainnya itu sendiri gitu. Misalkan 20 meter sama 2 meter di Adobe Photoshop itu ukuran filenya itu berbeda, lebih besar yang 20 meter itu. Tapi kalau di Adobe Illustrator ini yang berbasis vektor, seberapapun ukurannya, dia ukuran desainnya, baik itu 2 meter atau 20 meter, dia filenya itu nggak akan berbeda jauh. Gitu. Jadi tergantung elemen-elemen di dalamnya. Jadi ini Bapak Ibu, kita mulai di sini. Bapak Ibu di sini kan lihat di sebelah kiri ini ada kayak apa ya? Kayak fitur-fitur lah ini. Yang toolbar. Biasanya ini tuh kayak selection tool. Ini aja deh. Kalau misalkan ingin menggambar, ini ada pen. Jadi pen tool ini bisa digunakan jika kita menekan huruf P juga sih, shortcutnya. Bisa, atau diklik ini juga bisa. Semua desain ataupun desain grafis itu pasti menggunakan pen tool ini. Dia ya seperti pensil gitu, pulpen bisa digambar. Misalkan kita gambar ini ya, contoh. Nah itu doang. Itu bisa. Nah, itu bisa membuat garis itu bisa. Atau membuat wajah orang. Ini diklik terus diklik di drag gitu, biar bisa jadi belok. Nah, kalau salah ini kan bisa diunduh kan, Ctrl Z. Jadi itulah enaknya kalau kita ngedesain itu pakai software atau yang digitalisasi. Beda dengan halnya ketika kita menggambar menggunakan pensil di kertas, itu kan kalau salah itu agak susah kan ininya, menghapusnya. Nah, ini saya cepat aja ya. Nah, ini udah gambar, kemudian gambar rambutnya, contoh saja. Asal aja, kribo. Nah, ini hilang karena ini. Nah, ya, feel-nya itu dihilangkan. Oke, sip. Nah, itulah gunanya pen tool. Jadi kita bisa menggambar bebas di kertas kerja kita. Kertas kerja kita ini yang warna putih ini. Itu pen tool. Kalau ini pen tool. Kalau selection tool ini saya jelaskan yang sering-sering digunakan saja gitu. Enggak semuanya, karena kalau semuanya perlu waktu ya cukup banyak gitu. Kalau selection tool ini klik, dia kayak memindahkan gitu, move. Kita selection dulu, kita blok dulu yang mau dipindahkan, baru kita pindahin. Nah, gitu. Gunanya, salah satunya gunanya itu. Oke. Itu ya, selection tool. Dan ini pen tool. Kemudian di bawah pen tool ini ada type tool ya. Dari ikonnya aja udah tahu kalau ini tuh membuat sebuah teks. Saya ulang lagi. Klik, drag. Setelah itu dilepas, akan muncul seperti ini. Kemudian ya kita klik saja, kita ketik saja. Fontnya apa saja gitu, pelatihan desain. Misal gitu. Nah, kalau misalkan fontnya itu terlalu kecil, itu bisa kita ubah di sebelah kanan sini. Di properties ini ada karakter ini. Ini tempat untuk mengubah. Misalkan jenis fontnya apa, Chalk Duster. Nah, inilah yang disebut tadi yang font-font tadi. Kalau misalkan kita punya kemampuan untuk membuat font, pasti ini digunakan gitu sama orang lain gitu. Orang yang menghasilkan ini, yang membuat ini, font ini, terus kita pakai, ya mereka dapat profitnya gitu. Jadi saling simbiosis mutualisme lah, saling menguntungkan gitu. Kemudian
Kemudian kalau untuk mengubah ukuran font, ini ada T, ini 12 pt, ubah aja, klik. Dia akan besar sendiri, atau bisa kita ketik juga ini di blok, kita ketik 20, kemudian kita enter, nah sesuai dengan itu. Itu misalkan ya 20 aja ya. Terus kita mau memindahkan pelatihan desain ini. Ya. Oke. Itu type tool. Kemudian ada juga nah apa ini? Rectangle itu persegi ya. Persegi. Jadi kalau kita ingin membuat objek yang terdiri dari persegi ya kita klik aja ini. Ketika diklik kita tulis, kita gambar di kertas kerja kita yang warna putih ini. Misalkan klik, kemudian di drag atau digeser, kemudian lepas. Kan seperti itu. Kalau kita ingin mengubah warnanya di sebelah kanan. Nah, sebelah kanan ini ada fill, ada stroke, ada opacity, bisa dari sini atau bisa dari color ini. Kalau misalkan dari ini ya, appearance dari sini, properti sini ya di atasnya, kita mengubah warna apa contohnya? Kuning. Kita ubah kuning, dia akan berubah jadi kuning sih. Seperti itu. Stroke ini ya garis luar ya, garis luar ya. Kalau ini kan kita coba dulu. Ini kan nggak ada garis luarnya ya. Kalau kita ingin membuat sebuah garis luar, stroke-nya itu gini. Semakin tebal, semakin besar, semakin tebal juga garis yang di sini. Itu stroke. Kalau opacity ini ya transparansi sih. Ini 100% berarti transparansinya itu ya nggak ada kan. Kalau misalkan dia jadi 50% ya, dia agak transparan gitu. Jadi terkait dengan transparansi. Oke, kalau kita nggak mau persegi, kita mau bulat atau apa gitu, atau segitiga atau apa gitu. Ya sama di sini di rectangle tool ini, tapi kita klik kanan ada pilihan. Jadi semua ini juga ada ya klik kanan ya. Pen tool ada ya. Tapi add anchor point tool, delete anchor point tool ada juga. Kalau misalkan ini di advance sih. Kalau umumnya ya cuman pen tool aja gitu. Ini semisal kita mau buat rounded itu ya hampir sama kayak persegi, tapi ujung-ujungnya dia nggak tajam kayak gini, dia round, dia bulat gitu. Misalkan kan kelihatan ya bedanya. Kemudian kalau bulat, ellipse ini ellipse tool bisa segini. Ini gambar-gambar di dasar-dasarnya saja. Kalau misalkan ingin membuat lingkaran yang sama yang persis lingkaran nggak peot itu ketik aja di keyboardnya shift sekalian shift sambil klik drag gitu gini. Nah, dia kan proporsional kan lingkarannya nggak seperti di sebelah ini. Kalau misalkan ini klik terus kita lepas shift-nya ini dia akan gini. Nah, dia akan nggak proporsional. Jadi harus tekan di keyboard itu shift, baru dia otomatis proporsional. Itu gambar ini ya, toolnya ya lingkaran, persegi dan sebagaimana macam. Ini banyak sih sebenarnya ini bisa di otak-atik kalau misalkan sudah install atau mau install atau tertarik dengan Adobe Illustrator. Kemudian lanjut ke ini eyedrop itu kita cobain. Kita selection dulu, selection tool yang bagian ini. Kita mau mengubah warna kuning ini menjadi warna merah biar untuk berbeda. Nah, ya, appearance. Kemudian untuk menggunakan eyedropper tool itu kayak kayak mengambil warna dari yang lain gitu, warna yang lain, copy paste warna gitu. Untuk menggunakan eyedropper ini kita juga perlu selection tool ini. Objek mana yang kita ingin ubah, misalkan ini lingkaran yang
nggak proporsional ini. Kita klik saja. Kalau udah ada kotak seperti ini, itu udah di selection, baru kita klik eyedropper tool, baru kita tekan klik yang warna merah ini, dia akan otomatis menjadi warna merah. Saya ulangi ya. Kita selection tool dulu yang ini, kemudian eyedrop, kita klik eyedropper yang ini, warna apa yang kita inginkan gitu kan, copy paste warna lah istilahnya ini, copy paste efek. Jadi misalnya warna merah, kita klik, kita arahkan kursor kita di warna merah ini, kemudian kita klik, baru akan berubah yang ini. Yang tadinya semula warna kuning jadi warna merah. Itu yang ada di sini ya. Jadi ada selection tool, ada pen tool, ada type tool, ada ini rectangle atau ellipse segala macam, objek lah ini, objek. Kemudian ada eyedropper tool. Nah, ada lagi, semisal ini kan jauh kan, kita dekatkan gini, ini juga kita dekatkan. Ini kan ada yang di depan, ada yang di belakang. Nah, untuk mengubah ini di depan atau di belakang itu sebenarnya ada di layer. Di sini kan ada 3 properties, layer sama libraries. Klik layer, kemudian buka, klik kanan ini ada gambar-gambar yang tadi kita udah gambar ya. Elemen-elemen yang udah kita gambar tadi. Kalau ini kan yang persegi warna kuning ini di belakang ya, di belakang kuning sama di belakang merah juga. Oh iya, di belakang merah juga. Kita mau menempatkan yang kuning ini di depan kuning yang di atas ini. Kita ubah jadi warnanya jangan kuning. Biar enak. Jadi warna hijau. Oke. Nah, kita ingin memindahkan yang warna hijau ini di depannya warna kuning ini, bagaimana caranya? Jadi kita klik ini dulu, klik, kan ada persegi muncul gini. Kemudian kita beralih ke sebelah kanan, yang mana yang aktif, dan di sini yang aktif ini ya, yang warna sebelahnya warna biru ini. Nah, ini kita pindahkan aja ke atas, karena yang atas kita nih kemungkinan ini yang warna kuning ini. Kalau nggak percaya coba diklik yang sebelah kanan ini, bulat ini. Nah, benar kan? Kalau ingin memindahkan ke atasnya, yang tadi hijau tadi ini, pindahkan ke atas kuning. Jadi udah beralih ke atas. Kemudian yang segitiga, yang bulat ini yang mana? Oh, yang ini. Berarti kita harus memindahkan yang hijau ini tadi ke atasnya bundaran ini, ke lingkaran ini. Jadi contoh kita pindahkan drag. Ya. Jadi pindah ke atas. Jadi kayak layer lah, layer kayak ya layer-layer, tumpukan-tumpukan seperti itu, tumpukan-tumpukan elemen. Nah, mungkin itu ya dasar-dasar. Oh enggak, ada lagi kan itu tadi warna kan dari sini ya. Kalau misalkan lebih enaknya juga biasa dari sini ada color ini, diklik, dia dari sini ada, pilih aja warnanya lebih kompleks ini. Nah, hijau misalnya hijau. Nah, orange. Oke. Dia otomatis menjadi warna orange. Kalau misalkan kita ingin gradien itu ya di atas color ini ada gradien. Gradien. Nah, jadi gradien putih hitam. Kalau mau diubah warnanya, klik yang segitiga bulatan ini. Kemudian klik color picker. Kita klik 2 kali ke fill tadi. Kita cari warna yang kita sukai, misalkan warna biru. Nah, harusnya dia warna biru sih. Dia pakai paling RGB-nya salah ini. Dia akan ganti sih sebenarnya ini. Hitam sama abu-abu. Gitu. Jadi gradien itu seperti itu. Hitam. Nah, ini harusnya biru, tapi ada sih yang salah ini. Pakai RGB-nya kalau salah. Jadi CMYK, RGB segala macam.
Kalau ini tuh ya mungkin itu saja ya dari saya. Jadi dengan adanya desain-desain yang seperti ini, kita akan lanjut di pertemuan kedua. Kapan itu nanti kita kasih tahu. Kalau misalkan di grup, kalau misalkan Bapak Ibu belum gabung di grup kami, itu kalau belum bergabung dan ingin bergabung di grup bisa hubungi kami atau hubungi ke moderator juga bisa, biar kita lanjutkan pelatihan kita untuk bagaimana cara membuat orang seperti ini. Kan ini tadi cuman muka sama rambutnya, dan itu kan sembarang kita bebas kita gambarnya seperti apa. Gambar-gambar seperti ini terus kita upload ke internet, ya jadi produk kita gitu. Jadi produk kita tinggal kita tungguin siapa aja sih yang download produk kita gitu. Ya mungkin itu saja materi pada pagi hari ini. Saya stop share-nya dari saya. Nah, oke. Kemudian saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Didit yang sudah menyampaikan materi. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya dan juga bisa dapat mengaplikasikannya menjadi sebuah bisnis. Dan di sini saya juga bisa dapat istilah, yaitu tidak perlu susah cari kerja di luar gitu, cukup fokus desain saja di rumah bisa dapat cuan gitu. Istilah zaman sekarang uang cuan gitu. Jadi untuk itu bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Apa ada pertanyaan? Oh. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Untuk selanjutnya, tunggu kami di pertemuan berikutnya. Oke, jadi lebih kepada tentang cara membuat kartun yang sudah disampaikan pemateri. Untuk itu, oke, kami dari Divila Art pamit. Salam. Maaf, tolong dulu. Oh, ini untuk ada pertanyaan dari Pak Hafiz. Guys, kami simpan dulu pertanyaannya. Untuk selanjutnya ada yang bertanya lagi? Oke, Assalamualaikum Ibu moderator. Waalaikumsalam Tanya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kan saya Nurli berada di Barong Tongko. Ingin bertanya yang pertama, untuk foto-foto yang bisa diupload tuh yang foto-foto yang seperti apa? Itu maksudnya apa, cuma sebatas foto alam atau mungkin kegiatan-kegiatan dan yang seperti apalah, maksudnya seperti itu. Apa foto murni real yang dari kamera atau yang sudah kita edit? Nah, kemudian yang kedua, di Villa Art Studio ini bermarkas di mana? Nah, itu aja. Itu aja yang bisa saya tanyakan. Akhirnya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nurli dari Barong Tongkok. Langsung saja pertanyaan pertama dari Pak Hafiz. Bagaimana mengupload hasilnya dan memasarkan hasilnya gitu? Boleh bisa langsung dijawab oleh Pak Didit? Ya, dari Pak Hafiz ya, gimana cara ngupload hasilnya atau memasarkan hasil. Yang pertama itu yang tadi saya share screen dulu. Yang di bagian mana ya ini?
di sini menjadi kontributor ini link-link yang sebenarnya bisa kita upload situ. Kalau ingin contohnya langsung, mana ya? Ke Shutterstock aja deh. Ke Shutterstock aja deh. Sekarang kita ingin mengupload ke Shutterstock ya. Nah, upload ke Shutterstock pakai akun saya ya. Gak apa-apa deh, akun saya aja nih. Kita coba. Oke, submit. Nah, ini jadi beberapa ya. Jadi udah 3. Kalau Bapak Ibu lihat itu $3,04 dari hasil yang saya upload. Kalau mau upload, bentar. Tadinya login dulu. Kan ini di sini submit.shutterstock.com. Nah, Bapak Ibu kalau bisa ngelihat yang gerak-gerak video ini itu adalah namanya footage. Jadi footage itu yang video-video pendek kayak gini gitu, itu footage. Terus kita kalau punya akun login, kalau nggak punya akun daftar dulu di sign up ini. Karena saya punya akun, saya login. Nah. Mohon maaf Pak Didit, untuk presentasinya tidak terlihat nih, cuma sebatas yang PowerPoint-nya. Apa? Oh, belum di-share ya? Yang Oh iya, bentar. Oh ini. ya sudah tampil sekarang Pak. Ini screen yang mana? Oh yang ini. Oke. Kita balik lagi ke ini ya, submit.shutterstock.com. Dia yang video-video yang bergerak ini itu namanya footage. Video pendek itu footage. Itu sebenarnya cukup populer juga sih di internet dan mulai progresnya itu mulai meningkat gitu, banyak orang yang mencari. Kalau Bapak Ibu di sini pernah melihat apa ya? Yang di TV itu yang top file atau apa yang 8 7 6 5 4 3 2 1 yang cara apa ya? Ya top file sih sebenarnya. Itu kan video-video dari footage ini gitu. Video-video dari footage. Kemudian ini ada di sebelah kanan ada tombol login sign up. Kalau misalkan belum punya akun di sign up ini. Kalau semisal udah punya akun di login. Kita coba login. Ini contoh punya saya aja ya. Nah, kelihatan. Oke, nggak apa-apa. Passwordnya penting nggak kelihatan. Kalau udah daftar, udah segala macam, loginnya di sini, submit ini, sign in. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat, jadi portofolio saya udah 125, jadi hanya $3,04 di sini. Dan ini di-download dari beberapa negara juga ya. Nah, ini udah lama saya tinggalin sih sebenarnya Shutterstock ini. Karena ada perubahan kebijakan mereka yang tadinya sekali download itu $0,25, sekarang jadi $0,1. Nah, ini bisa dilihat di Bapak Ibu, $0,1 itu satu kali download. Bayangkan kalau ada banyak yang download gitu. Bahkan ada yang membayar lebih dari 0,1 kan. Ini contohnya 0,44. Hanya satu desainnya saja. Nah, kalau mau upload bagaimana? Itu di sini ada upload image, upload saja. Nah, select multiple files. Jadi dipilih multiple filesnya. Kalau saya ini contoh saja ya, nggak apa-apa ya.
Kalau fotonya foto apa aja nggak apa-apa. Foto yang penting sesuai dengan persyaratan mereka, ya aman aja berarti. Baik foto kita pribadi atau foto lingkungan sekitaran kita, objek manusia teman kita, itu nggak ada masalah. Ini contoh saya ambil mana foto ya? Foto. Nah, oke, misalkan saya mau upload ya ini. Tinggal di drag aja ya. Kalau ini Bapak Ibu nggak bisa ngeliat, nggak apa-apa, drag aja. Atau nih select multiple file juga bisa. Jadi sembarang aja sih mau yang mana, mau pakai yang mana. Saya tadi pakai dari folder Microsoft yang ada folder-foldernya itu langsung di drag aja ke sini. Nah ini Bapak Ibu bisa ngelihat ya, di sini ada foto makanan yang udah saya upload. Kelihatan ya kira-kira ya? Kelihatan nggak? Ya terlihat Pak. Nah ini kalau udah diupload ini banyak sekaligus bisa sih sebenarnya. Langsung 2 atau 10 atau 100. Klik next, di next kan. Nah, ini udah di submit 1. Kemudian kita klik. Nah, yang jadi apa? Yang perusahaan juga sebenarnya. Itu keywordnya sih sebenarnya. Kan ini ada image type. Ini karena foto terpilih foto otomatis. Kalau yang gambar kartun, ilustrator, pakai vektor segala macam itu di illustration ini. Kalau kita pilih foto, penggunaannya ini komersial, otomatis nggak apa-apa. Deskripsinya itu kalau bisa sih bahasa Inggris gitu. Karena kan yang nyari desain kita nggak hanya di Indonesia, di belahan dunia sana juga berkesempatan gitu untuk mendulu desain kita. Misalkan ini deskripsinya terserah aja sih, terserah Bapak Ibu. Kalau ini saya food, rice bowl. Ya, food. Some food aja. Some food in tables misalkan. Table. Kalau lebih spesifik lagi ya bisa aja sih sebenarnya. Nasi goreng, rice fried. Ya itu. Jadi deskripsinya terserah aja, yang menggambarkan, yang mendeskripsikan foto-foto yang Bapak Ibu upload. Jadi setiap foto tuh dikasih deskripsinya gitu. Kemudian kategorinya dipilih, kalau ini tuh food and drink. Kategori kedua ini opsional, dipilih aja nggak apa-apa. Ini bisa sama food and drink, bisa juga kategori yang lain. Kalau saya kategori yang lain sih lebih enak. Jadi 2 kategori itu bisa didapatin gitu. Natur itu karena ini kan ada gambar-gambar apa ya, rumput gitu di belakangnya. Jadi ada natur-naturnya gitu. Nah, kemudian lokasinya ini nggak apa-apa dikosongkan. Kalau saya rekomendasikan dikosongkan aja gitu, soalnya agak repot juga lokasinya. Kemudian more option, ini not for kalau ini illustration without reference. Kalau case number kan kayak nomor-nomor gitu kan. Kalau previous submit ini gambar yang udah kita masukkan submit, tapi tertolak. Kemudian kita ingin memasukkannya kembali, itu bisa previously submit. Kalau ini illustration without reference. Nah, kemudian apakah ini matur konten atau enggak? Enggak ya. Kemudian rilis kosongnya aja. Udah gitu aja. Kemudian ini keywordnya. Kita bisa, ini kan di bawah ini, itu otomatis muncul berdasarkan gambar kita di sebelah sini. Yang tadi yang kita udah upload tadi. Bisa Bapak Ibu tambahkan ini semua kalau misalkan keywordnya sesuai.
dengan foto kita semua, ini sesuai. Food, meal, fresh, lunch, plate, restoran, healthy, green, vegetables. Tinggal diklik aja ini, tambah ini. Dia akan muncul sini. Kalau misalkan ingin membuat keyword baru, itu klik keyword, kemudian tulis saja rice gitu kan, rice, tekan koma, klik ya tekan koma, akan tertambah sendiri. Kemudian apa ini? Oh, ada warna hijau, green, green. Jadi deskripsikan semua yang ada di foto ini gitu. Maksimalnya itu 50. Kalau saya sarankan masukkan semuanya 50 itu. Jadi semakin banyak keywordnya, semakin berpeluang desain kita didapatkan sama orang lain. Misalkan kalau gunanya keyword ini, semisal orang lain kan nyari di Shutterstock ini, mereka ngetik misalkan apa ya, green rice food, green aja atau rice aja atau food aja, itu muncul foto kita gitu. Meskipun di urutan keberapa. Bisa jadi kalau keywordnya itu fresh food in nature. Nah, langsung ini, fresh food in nature. Jadi keyword itu enggak hanya satu kata saja. Jadi apa namanya, lebih dari satu kata itu juga diperbolehkan. Karena kalau misalnya lebih dari satu kata itu kan, kalau ada orang yang ngetik fresh food in nature pakai bahasa Inggris ya, itu kemungkinan besar peluangnya desain kita akan ditemui oleh orang itu gitu. Karena kalau misalkan green aja, rice aja, food aja, keywordnya cuma satu kata aja, itu kan banyak ya di seluruh Indonesia ya yang upload di Shutterstock ini, keywordnya itu. Tapi kalau keywordnya fresh food in nature itu kan sudah terselisih gitu, hanya beberapa. Apalagi di spesifikan lagi gitu, in Indonesian gitu, itu lebih bagus. Itu, nah di sini nih mikir-mikir kalau misalkan habis ide gitu kan, find more keyword. Find more keyword ini diklik, kemudian search ini dia di sini gambarnya otomatis muncul ini makanan yang berhubungan gitu. Kan kita ini klik 3 kali lah, misal 3 kali cari yang mendekati rice nasi goreng, atau di search ini juga bisa sih di pencarian kalau lebih spesifiknya lagi. Nah, jadi di sebelah kanan ini udah ada keyword yang muncul, rekomendasi keyword gitu yang muncul, sugesti keyword yang muncul. Ini tambahkan aja kalau mau ditambahkan. Kan party kan enggak, party itu banyak orang tadi kan foto kita kan, bisa aja nih. Nah, ini bisa aja kayak party ya, party ditambahkan. Kemudian cooking bisa tuh cooking. Tomato, ada tomato enggak? Oh ada tomato. Jadi ya tinggal diklik-klik gini doang kalau misalkan kehabisan ide. Atau add all bisa tambahkan semuanya. Di 45 kan, more optionnya ada lagi nih. Tuh ya pilih aja yang berhubungan lah sama foto kita. Cheese, ya, carrot, snack, decoration, platter, udah kan udah 50. Udah attack tulisan. Ini 50 ya. Kalau semisal udah, di submit aja ini, tombol submit ini. Submit, kemudian klik, kemudian oh enggak ada, belum. Please write at least 5 kata. Oke, berarti 4 ini kan 4 kata nggak bisa. Sign food, sign fresh food aja. Fresh food in table. Nah, ini kan 5 kata. Coba lagi, submit. Oke. Dia udah terupload, tapi masih status pending. Ini artinya masih diseleksi sama pihak Shutterstock ini, diterima atau enggak seperti itu. Ntar kalau
nggak diterima ada kata-katanya tuh kenapa nggak diterima gitu. Kalau foto ini pasti nggak diterima karena dia fokusnya itu nggak ada, kan harus fokus. Kemudian kalau di Shutterstock ini ya, kemudian dia tidak boleh objeknya itu di samping. Kalau Bapak Ibu lihat ini kan dia ada yang terpotong gitu objeknya. Misalkan ini kan kita objeknya kan nasi kan. Nah, nasinya ini terpotong. Nah, usahakan sesuai dengan Shutterstock. Bagaimana kita tahu caranya, apa syarat-syaratnya? Ya kalau nggak baca di website mereka, ya coba-coba sendiri. Oh salah di sini, ulang lagi, perbaiki. Oh salah lagi, ulang lagi. Jadi kalau udah tahu bagaimana persyaratan dari mereka, ya enak aja. Kita bisa, oh ini pasti diterima, ternyata juga diterima gitu. Jadi itu cara untuk mengupload foto ya, atau video juga bisa di sini. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Nurli, foto apa saja yang bisa kita upload gitu? Apakah pemandangan saja? Jawabannya itu, saya stop dulu. Jawabannya itu ya semua foto Pak. Jadi semua foto itu bisa kita upload asalkan syarat dari mereka itu terpenuhi, baik itu lingkungan, orang-orang. Kalau ini contohnya ya, contoh image atau foto yang bisa diupload. Contohnya sudah diupload sama orang lain. Nah, terlihat ya. Nah, ini misalkan foto. Ini foto. Ini contoh-contoh foto ya. Tapi ini ada temanya kan. Christmas, Winter, Autumn, Oktoberfest, Halloween, Diwali. Ya sesuai dengan yang nggak harus ada konsep ini sih. Maksudnya yang punya konsep Oktoberfest, Autumn, Winter itu kemungkinan besar banyak yang dicari oleh orang gitu. Tapi kalau di luar dari tema-tema ini juga nggak apa-apa. Kan ini ada 4 orang duduk, kita foto, ceklik, kita upload, ya bisa aja gitu. Temanya bisnis, atau permainan anak-anak, atau makanan, atau tangga-tangga, atau bunga-bunga, itu semua foto itu bisa diupload. Food, misalnya kalau suka kulineran itu ya foto orang ya bisa, foto orang multi etnik, people of different. Ini yang tadi deskripsinya ini, semakin panjang deskripsinya semakin bagus sih sebenarnya. Orang pakai masker, atau di COVID ini kan bisa tuh kita sendiri atau teman kita suruh pakai masker, terus kita foto, kita upload di internet, gampang gitu aja. Asalkan cara pengambilan fotonya itu kita tahu gitu, nggak terpotong objeknya gitu. Kalau ini anak-anak misalkan, anak-anak ini kan nggak terpotong, dia 4 orang ini dia ada di tengah-tengah fotonya ini, dia tidak ada terpotong di samping. Kemudian kalau bisa sih ukuran kualitas fotonya itu ya yang lumayan sih, yang bisa diterima. Soalnya saya kemarin pernah pakai HP saya kan kameranya kan agak rendah ya, kameranya spesifikasinya, itu nyoba upload di Shutterstock, ya akhirnya ditolak gitu. Jadi katanya itu kualitas fotonya itu belum terpenuhi. Bagaimana terpenuhinya, ya saya juga kurang tahu sih sebenarnya. Coba aja kalau misalkan Bapak Ibu punya kamera yang bagus kan, coba aja upload di Shutterstock ini gitu. Ya, daftarnya gampang sih, ini gratis juga kan daftarnya. Beda halnya dengan Freepik, itu juga lumayan susah sih daftar ke sana gitu. Dan kalau bandingkan ya, Freepik itu dia grafiknya lebih ke fotografik. Dia memberikan kesempatan kepada kita satu akun email, satu akun pendaftaran itu hanya diberi kesempatan 2 kali. Jadi kalau 2 kalinya ditolak, ya pakai akun email yang lain gitu. Kalau Freepik kayak gitu, karena ini lumayan besar, lumayan banyak orang yang nyari. Kemudian
kualitas gambarnya juga, kualitas desainer-desainer di seluruh dunia juga kan kualitasnya lebih dari kita kan. Ya, tapi kita jangan sampai ini minder sih sebenarnya. Ya mungkin itu aja jawaban dari pertanyaan Pak Hafiz yang sama Pak Hafiz sama Pak Nurli. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, bagaimana Pak Nurli? Apakah ada pertanyaan selanjutnya lagi? Waktu masih bisa. Alhamdulillah. Oke, kalau nggak ada Ya, pertanyaan, terima kasih banyak. sama-sama Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Oke. baik dari Oke, kami. tadi ada satu lagi. Oh iya, ada apa lagi Pak? Tadi ada satu pertanyaan lagi, itu Oh iya, base camp-nya. base camp-nya. Oh iya, base camp-nya di Villa Art itu di mana gitu? Boleh dijawab oleh pemateri. Ya, jadi Pak Nurli kalau ingin nanya-nanya terkait di Villa Art itu ke saya juga sih bisa Pak. Kalau kantornya itu di Sumbersari Pak. Sumbersari. Sumbersari Pak. Mungkin bisa main-main kan di kantor kami. Sebenarnya bukan kantor sih Pak, lebih ke ya rumah menjadi kantor sih. Oke, terima kasih Pak Didit. Sama Pak. Oke, cukup. Oke, baik. Itu dari kami di Villa Art yang mana bisa bermanfaat ilmunya. Jadi begitu langsung saja kami pamit dari di Villa Art. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri bisa diambil dengan baik. Oke, itu saja. Kami dari di Villa Art pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.